Halo pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Diah Ayu Permatasari dalam acara Kata Dia. Kali ini kita akan berdiskusi mengenai pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Kita semua tahu bahwasanya permasalahan pandemi COVID-19 bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah yang lebih besar lagi mengenai ekonomi dan juga pembangunan nasional. Kali ini kita akan berdiskusi dengan Deputi 7 sekaligus juru bicara Badan Intelijen Negara, Bapak Dr. Wawan H. Purwanto. Selamat datang kembali Mas Wawan. Saya selalu panggil Mas Wawan, kenapa? Karena Mas Wawan setiap ngeliat Mas Wawan tuh selalu bersemangat gitu. Semangat. Resepnya apa sih Mas biar nggak turun semangatnya, biar selalu fit terus gitu? Berpikir positif untuk kemajuan bangsa. Luar biasa. Ini yang harus saya ambil betul nih. Karena setiap hari ngeliat Mas Wawan bolak-balik aktivitasnya luar biasa, tapi semangatnya, senyumnya tuh nggak pernah lepas gitu. Ya, karena senyum make you are beautiful. Oke, Mas, kita kembali lagi diskusi. Kali ini kita bicara mengenai efek dari pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum terselesaikan. Mungkin bisa dibantu dari kacamata intelijen. Kira-kira permasalahan COVID-19 khususnya di bidang ekonomi ini efeknya akan melari ke arah mana nih, Mas? Ya, kita harus sadari bahwa ini efek ekonomi memang tidak hanya ke Indonesia, tapi ke seluruh dunia ya. Mereka mengalami minus yang luar biasa. Tetangga kita seperti Singapura minusnya sampai 41,2%. Ya. Itu yang negara terdekat dan posisi bilang negara maju ya, macan Asia di sini. Indonesia minus 5,32. Ini menjadi satu spot bahwa kita masih mending gitu ya, dibanding negara-negara lain yang rata-rata double digit. Kita masih 1 digit. Hanya persoalannya ini menjadi satu PR juga, bagaimana supaya recovery itu bisa cepat. Ada yang meramal recovery akan cepat itu pada 2 negara, yaitu Indonesia dan China. Ini menjadi salah satu optimisme kita untuk bisa melakukan langkah-langkah kuda untuk berjalan zigzag, tapi tetap harus terencana secara baik. Karena imbasnya bukan hanya ekonomi atau kesehatan saja, tapi juga sudah mengarah ke politik dan juga masalah sosial. Oleh karenanya kita tetap berupaya bagaimana Indonesia ini masyarakat diberikan literasi secara mandiri supaya mereka juga paham, meskipun di tengah COVID seperti ini tetap daya upaya untuk mendongkrak ekonomi dari masing-masing itu tetap berjalan meskipun tanpa meninggalkan protokol kesehatan. Jadi misalnya ya, mal-mal silahkan buka, kemudian juga kafetaria ataupun bisnis-bisnis eceran silahkan, tapi jangan meninggalkan protokol kesehatan ini. Dan tetap aturan dari masing-masing Pemda ya ditaati, jam buka, jam tutupnya, kemudian juga penggunaan masker, kemudian juga cuci tangan. Dan waktu itu kita sarankan untuk pakai sarung tangan misalnya ya, itu juga supaya direkomendasikan untuk ditaati, sehingga ekonomi ini tetap berjalan. Dan kita sadari sekarang PSBB memang ada sebagian yang dalam kondisi new normal udah mulai dilonggarkan, tapi kita ingin supaya mereka taat azas lah, tetap waspada ya, Mas? Jangan sembrono, tapi juga nggak perlu paranoid. Karena ini kita akan hidup berdampingan dengan kondisi flu yang terus menyerang. Di sumpah negara Korea sekarang PSBB diperketat lagi karena setelah dilonggarkan ternyata anggota melonjak. Di sejumlah tempat kita juga mengalami lonjakan. Akan tetapi kita tetap berupaya untuk melakukan upaya-upaya pengobatan deteksi dini dengan rapid test, PCR, kemudian juga melakukan upaya-upaya mandirikan mereka di dalam di rumah ataupun di rumah sakit. Nah, ini semua tetap kita tata, tapi ekonomi tetap mencoba menggeliat, termasuk pariwisata sekarang sudah mulai menggeliat di sejumlah tempat. Hanya mereka tetap kita cek apakah dia menyediakan sarana prasarana untuk cuci tangan, kemudian juga duduknya ada physical distance, itu tetap ya kita tekankan untuk seperti itu. Kemudian di masing-masing tempat juga separuh kekuatan.
supaya tidak full ya, berdesak-desakan, apalagi kalau ada insiden lah terus seperti itu. Jadi yang menarik nih Mas, bahwasanya memang tantangannya itu bukan hanya mematuhi protokol kesehatan, tetapi juga kita harus membuat recovery atau pemulihan ekonomi yang secepat-cepatnya gitu. Kalau tidak, kita akan tanda kutip belajar dari pengalaman negara-negara tetangga kita gitu. Nah, yang unik adalah ketika ngomong pandemi COVID-19 itu ada satu highlight atau kata kunci, yaitu ketidakpastian. Kita tidak pernah tahu kapan ini berakhir, kita tidak pernah tahu kapan ini termitigasi, kapan vaksin akan ditemukan, kapan itu akan selesai gitu. Nah, untuk mengatasi kata kunci ini, kira-kira balik lagi, strategi masyarakat apa yang harus disiapkan buat mereka gitu? Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Masyarakat sebaiknya ya kita tetap optimis lah bisa menghadapi ini. Pemerintah juga tidak tinggal diam mengatasi ini. Badan Intelijen Negara sendiri sudah mengumpulkan para pakar virologi ya, virus ya. Kemudian rumah sakit rujukan, universitas-universitas yang memiliki fakultas kedokteran dan farmasi. Demikian juga kita kumpulkan yang lab-lab kenamaan ya, seperti Eijkman maupun lab-lab kenamaan lainnya yang kita sudah kumpulkan di sini untuk bisa menciptakan obat maupun menciptakan vaksin. Nah, obat ini memang dengan UNER yang lebih dulu dia mendeklar itu, ya, universitas lain kan masih kita tunggu. Nah, sekarang sudah uji klinis yang ketiga dan masih TikTok terus dengan pihak BPOM. Nah, monggo nanti penilaiannya seperti apa yang harus kita perbaiki, tetap kita perbaiki. Kalau vaksin memang kita masih ngejar ke lab ya, Eijkman misalnya, belum selesai juga. Nah, ini vaksin merah putih. Nah, kita ingin dari D per D kan kita selalu kejar itu. Labjunya seperti apa? Kita juga ditanyai oleh Presiden. Karena Presiden ingin bisa secepatnya kita atasi tanpa meninggalkan klausul dari protokol yang ditentukan oleh BPOM dan juga dari WHO. Kita ikutilah taat asas itu semua. Dan kalau ditanyakan kapan ini akan berakhir, nobody knows about that ya. Tidak pasti gitu karena dia akan terus bermutasi virus ini. Virus yang ada di Indonesia berbeda dengan yang di Cina, berbeda dengan yang di Amerika, kemudian di Rusia maupun negara lain itu beda karena sudah mengalami mutasi-mutasi. Itulah sebabnya maka kita gencar melakukan penelitian ini. Virus yang sesuai seperti apa yang terjadi di Indonesia. Dan kita ingin masyarakat juga mendukung ya. Pro kontra itu biasa. Karena pandangan kritis itu hal yang biasa. Hanya kita ingin bersama-sama lah. Ini bukan karya pribadi, bukan karya lembaga pribadi atau ke kelompok. Nah, ini karya anak bangsa. Kita yang bareng-bareng. Kalau membahas juga dengan pakar di sini juga dari berbagai background ya, university maupun lembaga rumah sakit ataupun juga lab-lab itu serta ahli virus kan terbuka. Ya. Perdebatannya juga intinya adalah bagaimana bisa menciptakan yang terbaik. Nah, di samping itu masyarakat diharapkan taat asas, ikutilah apa yang menjadi pesan-pesan dari protokol kesehatan itu. Insya Allah lah saling menunjang. Nah, cuman memang kita sudah melakukan uji klinis yang ketiga ini hasilnya bagus. Hanya masih ada beberapa ya dari TikTok dengan BPOM yang perlu diperbaiki, ya kita ikuti. Tidak ada masalah, kita ikuti terus apa yang menjadi klausul yang mestinya harus ditingkatkan misalnya dari sisi randomisasinya ataupun juga tingkat rendah, sedang maupun berat. Jadi semua kita ikuti. Jadi emang dari upaya BIN juga setengah mati untuk memberikan yang terbaik lah untuk masyarakat dalam rangka untuk memberikan kepastian kapan ini COVID berakhir. Nah, ini kita balik lagi ke masalah pemulihan ekonomi nih, Mas. Ya. Industri ini kan sebenarnya pelaku usaha juga menunggu gitu. Kira-kira mungkin kalau COVID-nya sudah reda, saya mulai akan buka usaha lagi. Saya akan mulai dapat tanda kutip terutama di bidang tourism ya, wisatawan akan datang kembali gitu. Atau kalau dalam bidang investasi mungkin mengharapkan dana yang akan masuk untuk memulai lagi penanaman modal di Indonesia gitu. Nah, kira-kira nih
harapan atau permasalahan apa yang terbesar gitu dalam menarik tanda kutip investasi atau pemulihan ekonomi melalui mungkin penyederhanaan regulasi mungkin contohnya gitu yang membuat kita semua bisa mengakselerasi pemulihan ekonomi gitu Mas. Ya, kita memang punya undang-undang ya untuk investasi, kemudian undang-undang ketenaga kerjaan, undang-undang di bidang perpajakan, dalam pengadaan lahan dan sebagainya. Nah, ini kita kan juga sedang upaya disatukan itu ya, dari 79 undang-undang yang ada itu akan disatukan. Dan meskipun pasalnya juga banyak, ada 1204 ya. Ya, kita ingin penyederhanaan tadi sehingga ini lebih simpel, lebih menarik lah bagi investor. Karena selama ini dengan kebijakan otonomi sama-sama undang-undangnya dari pusat, tapi di daerah beda-beda aplikasinya. Aplikasinya karena di sana ada perda-perda gitu. Sehingga masing-masing daerah menjadi ada yang menarik, ada yang tidak, ada yang double penarik pajak, ada di wilayah A ternyata juga diperlakukan yang berbeda dengan wilayah B. Nah, ini yang sekarang ingin kita samakan dan tidak berbelit ya. Kalau dulu kan berbelit di pusat sudah oke, di tingkat 1 oke, di tingkat 2-nya belum di lapangan. Di lapangannya gangguan banyak sehingga akhirnya menjadi ekonomi biaya tinggi. Hal-hal seperti ini kita coba sederhanakan untuk dengan pelayanan cepat, ringkas, dan juga ada win-win solution ya dari semua aspek kita coba tampung. Hanya memang karena ini 79 undang-undang dijadikan satu kan mesti belanja masalahnya juga banyak gitu. Oleh karenanya wajar kalau ada pro kontra ya, ada protes di sana sini. Tapi lama-lama itu akan mengerucut karena masing-masing pihak akhirnya give and take lah. Mereka memberi saran pendapat, kemudian diterima, ditampung, dibikin harmoni, dan semuanya nanti juga akan ada uji publik minimal di 5 kota besar. Di sanalah itu nanti akan ada kritisisasi dari semua elemen. Ada kementerian, lembaga, ormas, OKP, kemudian juga akademisi, mahasiswa, buruh, pekerja, semua kita berikan peluang. Dan saya lihat perlahan mulai tahu masyarakat itu. Masyarakat banyak juga yang termakan oleh hoax dari aturan yang awal masih disebarkan, padahal itu aturan sudah menerima sejumlah perubahan-perubahan. Nah, perubahan-perubahan malah justru tidak disampaikan ke masyarakat. Ada yang seperti itu sehingga masyarakat diberi pengertian yang keliru. Nah, inilah yang kita ingin supaya masyarakat membaca dari perubahan-perubahan klausul yang sudah mengalami kemajuan-kemajuan dari berbagai pertemuan-pertemuan dan pembahasan dari FGD maupun juga dari rapat-rapat internet dengan melibatkan elemen-elemen yang ada. Ini intinya adalah bagaimana kita mengalami percepatan untuk menciptakan lapangan kerja tidak hanya di Jawa. Kalau kita melihat orang yang dituntut seolah-olah di Jawa saja, coba lihatlah di daerah lain yang merana investasi kebanyakan di tempat-tempat tertentu saja, tidak bersebar. Di tempat lain kebetulan mungkin orang segan karena apa? Di sana pengutangnya lebih berbelit, ya, kemudian juga upahnya dan sebagainya itu tidak signifikan, banyak penarikan nggak jelas. Ini semua akan kita satukan langkah sehingga investasi dimanapun sama. Kan orang dulu di Jakarta gini kok di Aceh beda di Papua berbeda, padahal undang-undangnya sama karena tadi ada tumpang tindih satu sama lain dengan perda-perda. Nah, kita tidak ingin itu tumpang tindih. Nah, inilah yang kita ingin, ada suatu kemudahan, insentif real, kemudian juga bantuan secara real dari pemerintah itu nyata adanya sehingga mereka nyaman di sini. Kalau tidak hengkang semua, akhirnya gimana? Padahal kita angkatan kerja setiap tahun naik. Tapi yang paling bahaya kan pengangguran terdidik. Akhirnya nanti
tidak Larinya kemana-mana ya, Mas? itu dia ini yang perlu kita. Jadi intinya memang untuk mempercepat akselerasi pemulihan ekonomi gitu ya, untuk mencegah kita ke dalam minus yang lebih banyak lagi, memang Betul. kita harus melakukan speed up gitu. Salah satunya adalah penyederhanaan regulasi melalui mungkin RU Omnibus Law gitu ya, dengan membuat tanda kutip masyarakat menikmati kemudahan secara merata gitu. Nah, yang terjadi adalah di lapangan resistensi itu tetap ada gitu, Mas. Baik dari kalangan buruh, masyarakat yang mereka melakukan aksi-aksi yang menyatakan penolakan terhadap RUU Omnibus Law khususnya Cipta Kerja. Padahal maksudnya sendiri juga bertujuan baik gitu ya, untuk memberikan kemudahan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi kita. Kira-kira gimana nih, Mas? Ya, pro kontra awalnya memang kencang ya, karena mereka kan baru awal itu melihat klausul-klausul ini baru kencang. Terus mereka juga melakukan demo, aksi dan sebagainya. Hanya karena di tengah COVID sehingga mereka juga terbatasi karena ada aturan-aturan social distance dan sebagainya. Tapi saran pendapat kan tetap bisa masuk, termasuk rapat-rapat yang diikuti oleh elemen-elemen pekerja ataupun buruh itu. Hanya memang sempat ada yang mengundurkan diri dan sebagainya. Tapi prinsipnya apa yang disampaikan kan tetap diakomodasi untuk ini. Nah, sekarang alhamdulillah dari teman-teman yang tadinya mengundurkan diri ternyata sekarang mulai memberikan suara-suara mendukung. Karena prinsipnya mereka mulai melihat adanya akomodatif dari pasal-pasal krusial yang minta diskusikan lagi. Nah, kita sebetulnya ini kan negeri-negeri kita lah yang harus mengkritisi gitu ya. Demo boleh, tidak apa-apa selama itu tidak melanggar aturan dan tidak anarkis, tidak melanggar jam waktu, baik di ruang terbuka maupun tertutup, ada jam-jam yang tidak boleh dilanggar. Selama itu mengikuti aturan silahkan, karena memang diizinkan. Akan tetapi kita juga memberi solusi gitu. Jadi jangan hanya mengkritisi tapi tanpa solusi. Ya, seperti apa keinginannya, sehingga solusinya seperti apa. Karena kita tidak ingin kita terus terbelenggu dengan kondisi di mana kita ini tidak menjadi tempat yang menarik bagi investasi, sehingga akhirnya lapangan kerja tidak ada. Tapi sekarang dengan adanya seperti ini, pemula-pemula bisa langsung bikin perusahaan-perusahaan dan kemudahan-kemudahan tadi, termasuk kemudahan untuk mendapatkan memperoleh donasi, kemudian juga pengadaan lahan, bantuan, kemudian aturan-aturan perizinan. Perizinan bisa cepat, sekarang relatif sangat cepat. Dengan demikian pengusaha-pengusaha muda itu akan tumbuh, muncul karena mudah. Nah, yang penting adalah bagaimana menciptakan SDM itu. Kemudian menciptakan produksi yang baik, energi yang murah, kemudian juga sarana prasarana yang oke lah gitu, serta pemasaran. Jadi kalau mau cepat tumbuh, kan mestinya kuasai satu di antara tiga, produksi, distribusi, atau retail. Dan mereka itu kan perlu pembekalan. Kalau mereka kuasai salah satu itu, dan kita tumbuh dengan kualitas yang memadai karena semua energi misalnya murah, pajak juga nggak terlalu membebani. Akhirnya kita menjual barang-barang pun tidak mahal. Dengan menjual tidak mahal, maka efek daya saingnya luar biasa. Dengan demikian kita mencintai produk dalam negeri, tapi kualitas juga memadai. Kualitas dengan harga yang lebih murah. Nah, kalau energinya juga mahal, pekerjaannya juga mahal, semua komponennya akhirnya terlahir dengan harga mahal, memilih impor lagi. Kalau udah begitu apa yang kita dapat? Malah barang-barang menjadi tidak laku, apalagi kalau barang-barang yang memiliki expired, ya selesailah itu, bangkrut nanti. Kalau kita tidak kita lakukan perubahan-perubahan lewat omnibus, inovasi yang bagus, dan omnibus malah dibikin kacau, ya kita sendiri mengacaukan secara sistemik perekonomian kita. Itu PR-nya di COVID ini memang luar biasa banyak ya, misalnya baik dari internal, kendala-kendala internal, tapi yang lebih menarik ketika tadi Mas Wang bilang bahwa dari luar pun juga mengalami masalah. Ternyata memang kondisi ekonomi global pun juga menjadi tantangan yang luar biasa buat Indonesia. Artinya kalau kita tidak melakukan inovasi minimal dari segi regulasi atau melalui aktivitas, khawatirnya adalah Indonesia tertinggal jauh gitu, karena permasalahan internal juga harus diselesaikan, kondisi ekonomi global yang kita harus tetap pantau terus gitu. Gimana caranya kita bisa seimbang gitu, Mas, untuk tetap kita aware terhadap
kondisi ekonomi global, sekaligus kita bisa mensinkronkan dengan menyelesaikan masalah di internal gitu. Memang kita selalu ya komunikasi dengan negara-negara sahabat maupun juga negara-negara importir atau eksportir bareng ya, kita selalu komunikasi. Sampai sekarang kita pelabuhan-pelabuhan juga sudah mulai dibuka. Pelabuhan udara juga ya di perbatasan dulu kita tutup ya, sempat 135 perbatasan darat laut udara sempat ya. Kita karena khawatir ada kita sudah mulai dibuka tanpa meninggalkan protokol kesehatan. Kemudian juga sumber-sumber untuk tambang, kemudian mineral-mineral atau bahan baku. Karena kita sempat kesulitan bahan baku karena tidak adanya distribusi yang cukup. Nah, sekarang ini sudah mulai menggeliat. Makanya kalau misalnya diramalkan Indonesia dan Cina itu nanti akan cepat recovery, tampaknya bakal menjadi kenyataan. Ini yang saya lihat ya, karena saya turun di lapangan juga ya, dari hubungan internasional juga saya lakukan, kemudian juga di pabrikan itu saya juga masuk, sentra-sentra ekonomi juga masuk, bahkan kita juga sudah menyiapkan sentra ekonomi baru untuk kawasan ekonomi khusus. Itu juga sudah mulai ada geliat di sana, di mana luar negeri ingin juga memulai investasinya di Indonesia. Ini menunjukkan satu perkembangan yang menarik, karena kita ingin daya tampung pengangguran kita yang selama ini belum tertampung bisa nanti diwujudkan lewat itu. Ya semuanya memang perlu satu keberanian untuk melakukan terobosan-terobosan, dan dari kawasan ekonomi ya terpadu tampaknya itu nanti akan lebih simpel ya untuk bisa mengawinkan dari sisi produksi, distribusi ataupun juga retailnya. Nah ini yang kemudian kebutuhan energi, ketersediaan lahan. Energi memang persoalan karena energi menjadi komponen yang luar biasa untuk penentuan harga ketika produksi itu mau tinggi mau rendah dari situ. Makanya sejumlah pihak yang mau investasi kan ada pada awal-awal kan ada insentif inilah yang menjadi daya tarik juga. Nah kita ingin masyarakat juga terbiasa untuk membaca secara kritis data-data lapangan, sehingga analisa pun harus dasarkan satu data ilmiah, tidak hanya pada asumsi ataupun yang ada di hoax itu ya itu dampaknya luar biasa. Oke, gitu. Jadi artinya memang dalam melakukan usaha pun kita tetap menggunakan strategi, menggunakan data, menggunakan riset, harus lebih matang dalam melakukan aktivitas ya Mas ya, dalam segala aktivitas. Mungkin satu lagi nih Mas, optimisme apa yang harus dibangun oleh masyarakat bahwa kita semua yakin masalah ini semua akan bisa teratasi dengan baik dan kita semua bisa melakukan aktivitas bahkan lebih baik dari sebelumnya gitu. Kita pernah mengalami krisis juga di tahun-tahun sebelumnya, krisis 98 juga itu. Entah kita bisa melewatinya dengan tegar dan akhirnya juga kita masuk dalam G20. Nah, maka kemudian pendapatan per kapita kita ya sekarang pada kenyataannya terus tumbuh ya. Pada saat 98 memang ada yang dirugikan, tapi ada yang diuntungkan. Para pengusaha-pengusaha yang hutan tanaman industri, yang dia rempah-rempah, dia jualnya ke ekspor ke Eropa, ke Amerika, harganya melonjak tinggi. Yang lain yang pegang rupiah ya memang rontok, tapi yang dia jurusannya ekspor itu dapat keuntungan menggunung karena nilai dolarnya luar biasa, sehingga ada yang plus, ada yang minus kan. Ternyata kita eksis juga, tidak apa-apa. Akhirnya kita juga kembalikan itu pinjaman dari IMF, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Kita recovery cepat juga. Juga saat ini ada yang plus, ada yang minus, ya biasa. Cuman sekarang kita berhadapan sesuatu yang tidak kelihatan. COVID kan nggak kelihatan. Nah, satu-satunya ya disiplin tadi, tapi tetap kita kejar yang namanya produktivitas. Kan memang ada daerah kita yang merah, tapi ada juga yang masih hijau. Yang hijau terus gerak aja, gerak untuk itu dipercepat. Yang kuning ya kita jaga-jaga lah.
Yang merah ya kita lebih waspada Lebih untuk waspada itu. terhadap protokol, ya. Tapi tidak lantas menyurutkan mental kita. Tetap ikuti protokol. Nah, untuk yang hijau genjot. Ayo bantu untuk daerah-daerah yang masih merah, kuning misalnya. Nah, semuanya apa? Saya yakin kalau kita bersatu ya bisa lah gitu. Jangan takut. Dalam berbisnis jangan takut rugi. Karena rugi untung itu biasa. Yang penting neraca akhir tahun tetap untung. Kan begitu. Kita terus jangan takut mencoba. Inovasi tiada henti ya. Resource limited, but innovation unlimited. Nah, itu bagi negara yang ingin maju dan menjadi leader, bukan follower. Ya, insya Allah ini akan bisa mampu itu. Dan kita ya maulah yang namanya mengembangkan teknologi berbasis buatan dalam negeri. Ada anak-anak kita di universitas-universitas itu yang mampu kok menciptakan ini. Ada anak kita yang ikut lomba robotik, juara terus, akhirnya dilarang ikut lomba lagi karena sudah juara terus sampai 3 kali akhirnya dilarang. Menyerah jurinya. Betul. Nah, itu dunia loh. Akhirnya artinya gini, inovasi itu tidak ada nanti. Kita teruslah melakukan perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan, dan juga di teknologi yang terus berkembang. Insya Allah kita akan cepat recovery, termasuk kemandirian di dalam temuan-temuan obat, kemudian vaksin, kemudian temuan-temuan teknologi terapan, semuanya itu akan menunjang. Jangan hanya lip service, artinya temuan hanya di foto-foto habis itu nggak dilanjut, nggak bisa begitu. Jadi apa yang bisa dihasilkan kepada masyarakat ini akan membuat indeks aplikasi teknologi terapan dari temuan anak negeri ini akan mengangkat kita. Gitu. Ya, apalagi dari BIN sendiri pun sudah luar biasa ya, Mas, melakukan inovasi-inovasi yang memang untuk membuat masyarakat jauh lebih merasa nyaman gitu ya dengan vaksin dan aktivitas lain gitu. Ya, BIN ini karena perintah Presiden untuk bergerak cepat. Dulu ketika pandemi pertama kita kesulitan untuk itu ya. Saya pagi-pagi saya mau ketemu Pak Menkes, begitu Wuhan geger itu. Saya menghadap Pak Menkes sedang dipanggil Presiden. Akhirnya saya nemuin siapa yang bagian wabah. Akhirnya ditunjuklah Dokter Budi. Akhirnya saya bicara Dokter Budi. Akhirnya Mas, kita ketemu Mas Doni Munardo karena beliau BNPB. Oke Mas, kita ke sana. Akhirnya kita rapat bertiga. Akhirnya sore itu kita tetapkan bahwa besok akan rapat interdep. Berarti kementerian lembaga terkait kita undang, termasuk swasta. Akhirnya paginya kita ketemu, termasuk Seritek waktu itu kita undang, kayak kementerian banyak yang hadir lah. Akhirnya kita menutup 135 perbatasan, baik darat, laut, udara. Kita masang alat untuk deteksi Nubika, nuklir, biologi, kimia, karena ini kan biologi ya. Dan BIN punya unit itu, akhirnya kita turun, tidak semua kementerian punya itu kan. Kemudian kita cari ke luar negeri, peralatan dan sebagainya, lockdown di sana. Nah, SIMA siapa punya? Nah, BIN punya perwakilan di berbagai negara di dunia ini, akhirnya ya mereka turun, tapi kan pengirimannya susah, karena tidak di lockdown. Nah, BIN bisa melakukan itu, baik itu kapal maupun udara. Ya. Akhirnya di sini kupuh istilahnya apa ya. Nah, akhirnya perintah Presiden lakukanlah langkah-langkah cepat kan begitu. Kita lakukan itu. Kita punya klinik kita besarkan, kita merekrut dokter baru, tenaga kesehatan baru, kita bentuk lab-lab untuk PCR yang lab mobile itu, dan kita bergerak rapid test daerah-daerah merah, bahkan daerah hitam di Jawa Timur misalnya, itu jualan terus, kita nyemprot keliling terus siang malam. Saya ikut turun itu pakai damkar, terus pakai mobil-mobil tangki segala macam, kita turun. Nah, akhirnya kita kerjasamakan dengan universitas dan rumah sakit rujukan. Nah, jadilah seperti itu. Ini awalnya seperti itu. Akhirnya BIN sampai sekarang ini terus turun. Nah, mudah-mudahan ini yang kita upayakan dengan berbagai university ini bisa menjadi kenyataan. Dan kami BIN akan membuat rumah sakit baru, ya, pengembangan dari klinik yang ada, dan STIN, Sekolah Tinggi Tidak Negara. Saya dulu rektornya di sana, gubernur ya istilahnya. Nah, itu
akan ada studi baru tentang medical intelligence, karena ini nanti ancaman ke depan kan juga nggak lepas dari itu, pasti akan. Bukan hanya ini ya. Itu. Nah, ini semua untuk antisipasi supaya kita tidak disalahkan nanti kalau ada persoalan, kita sudah tahu, paham, dan bisa antisipasi. Nah, sehingga ekonomi tumbuh seiring dengan sehat. Kalau bagaimana ekonomi tumbuh kalau masyarakat itu, pejabat-pejabat setiap mau diangkat jadi pejabat, setiap kali ketemu kerokan, terus kan sedih juga itu ya. Kita ingin ya sehat terus dari mereka itu. Kita lah yang mencoba ciptakan itu. Luar biasa hari ini Mas diskusinya. Terima kasih banyak atas kesempatannya dan diskusinya bersama dengan Mas Wawan Purwanto, Deputi 7 Badan Intelijen Negara sekaligus juru bicara Badan Intelijen Negara. Semoga pandemi COVID-19 cepat teratasi, roda ekonomi tetap berjalan dan kita tetap semangat. Kembali bertemu lagi dalam acara Kata Dia.